Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bertemu kembali di dalam Renungan Harian edisi Rabu 10 Juni 2026. Bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan kembali untuk boleh mendapat kasih sayang Tuhan dan berkat dari Tuhan hari ini. Dan berkat tidak hanya dengan apa yang kita nikmati sepanjang waktu, tetapi juga berkat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkannya. Dan kita percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Di dalam doa kita akan berdoa bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk fajar baru yang Engkau anugerahkan. Saat ini kami rindu diubah dan dibentuk oleh firman-Mu. Lembutkanlah hati kami yang keras, agar benih firman dari kitab Yehezkiel ini dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sediakan Alkitab kita dan kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-25. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai 25, janji tentang pembaharuan Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, ya, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel, seluruhnya mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membuang engkau jauh di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri-negeri kemana mereka pergi. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari segala negeri kemana kamu terserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikkan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, yang menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetapi tentang mereka yang hatinya terpaut pada berhala-berhala dan perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikkan, aku akan menimpakan tingkah laku mereka atas kepala mereka sendiri. Demikianlah firman Allah. Kerup-kerup itu dengan roda-roda di sisi mereka, mengangkat sayap mereka, sementara kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik dari tengah-tengah kota dan berhenti di atas gunung di sebelah timur kota. Roh itu mengangkat dan membawa aku kembali dalam penglihatan dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu penglihatan yang kulihat itu menghilang dariku. Aku pun menyampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan
kepadaku. Pemulihan dimulai dari hati. Itulah tema perenungan kita pada hari ini. Seringkali pemulihan dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari apa yang tampak dari luar. Ketika masalah selesai, situasi membaik, kesehatan pulih, atau hubungan yang rusak kembali baik, kita merasa seperti itulah pemulihan. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan yang sejati tidak selalu dimulai dari luar atau keadaan di luar, melainkan dari dalam diri manusia. Pesan Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel ketika bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kota, bahkan tempat ibadah yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka. Di tengah-tengah keadaan yang tampaknya tanpa harapan itu, Tuhan justru menyampaikan janji pemulihan. Menariknya, janji pemulihan itu tidak dimulai dari perubahan yang tampak dari luar, dari keadaan yang di luar yang kelihatan, melainkan dari perubahan hati. Hati yang keras adalah hati yang tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga mudah dipenuhi oleh keinginan sendiri, kepahitan, atau bahkan berhala yang menggantikan Tuhan dalam hidup umatnya. Karena itu Tuhan berkata, Ia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Artinya, pemulihan sejati bukan sekedar memperbaiki apa yang tampak dari luar, tetapi menyentuh bagian terdalam dari hidup manusia. Ketika hati dipulihkan, cara berpikir berubah, sikap berubah, dan arah hidup pun menjadi berubah. Pemulihan seringkali tidak berlangsung atau tidak langsung tampak dari luar. Masalah mungkin belum langsung selesai, keadaan belum tentu segera berubah, dan pergumulan masih tetap ada. Namun ketika hati kita mulai diperbarui oleh Tuhan, ketika kita belajar mengampuni, kembali percaya kepada Tuhan, dan memilih hidup dalam ketaatan, disitulah proses pemulihan sebenarnya sedang dimulai. Tuhan bekerja perlahan tapi nyata di dalam hati manusia. Di hati yang dipulihkan itulah Tuhan menuntun kita menjalani kehidupan dengan harapan yang baru. Sekalipun keadaan kita atau keadaan di sekitar kita belum sepenuhnya pulih atau berubah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas janji pemulihan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali hati kami mengeras karena kekecewaan, karena ego, dan kekhawatiran dunia. Hari ini kami menyerahkan hati kami ke dalam Tangan-Mu. Cabutlah hati yang keras seperti batu itu, dan berikanlah kepada kami hati yang lembut, taat, dan penuh kasih. Biarlah hidup kami hari ini memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami dipulihkan, walaupun kami belum melihat perubahannya secara nyata dalam lingkungan kami, ajar kami tetap taat padamu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pemulihan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau menopang dan menolong mereka. Engkau membantu mereka Tuhan di tempat masing-masing mereka berada. Dan mereka terus mau menjadi anak yang memuliakan Tuhan, anak Tuhan yang taat kepada Engkau.
Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.